Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Nova Aulia Rahman ingin menjelaskan mengenai tugas saya yaitu hemsintesis atau sintetis dari hemi. Nah, di mind map saya yang pertama itu hemi adalah cincin perpirin yang dikomplekskan dengan besi ferro dengan protopirin 9. Hemi adalah gugus prostetik penting dalam protein yang diperlukan sebagai kompartemen subseluler untuk menjalankan berbagai fungsi biologis seperti hemoglobin dan mioglobin. Enzim lain yang menggunakan hemi sebagai gugus prostetik meliputi sitokrom, rantai transport elektron, katalase, dan sintase oksida nitrat. Jaringan utama untuk sintesis hemi adalah sumsum tulang oleh eritrosit dan hati oleh hepatosit. Baiklah, selanjutnya tingkat seluler dari hemisintesis ini pertama itu sintesis porfirin. Ialah proses yang menghasilkan Me. Sintesis Me terjadi sebagian di mitokondria dan sebagian lagi di sitosol. Biosintesis melibatkan jalur enzimatik 8 langkah. Biosintesis heme dimulai di mitokondria dengan kondensasi suksinil KOA dari siklus asam sitrat dan asam amino glisin. Keduanya bergabung untuk menghasilkan zat antara heme utama asam 5 amino levunilinat atau ALA di mitokondria yang dikatalisasi oleh enzim yang membutuhkan piridoksal fosfat atau vitamin B6. Sintase asam aminolevunilat atau ALAS. Reaksi ini adalah langkah pembatas laju dalam jalur tersebut. Setelah disintesis, akan dihasilkan koprinogen 3 diangkut oleh mitokondria, mana koprinogen 3 ini kemudian didesborilisasi oleh enzim koprinogen oksidase untuk membentuk produk tak berwarna protoporfirinogen 9. Akhirnya protoporfirinogen 9 diubah menjadi protoporfirin 9 menggunakan protoporfirinogen oksidase. Reaksi terakhir melibatkan penyisipan zat besi ferro ke dalam protopirin 9 yang dikatalisis oleh enzim ferroketalase yang mengarah pada pembentukan heme. Untuk tingkat molekulernya, heme adalah protopirin 9 yang mengandung besi 4 cincin viral yang dihubungkan melalui jembatan metanil. Rantai samping heme B adalah metil, vinil, metil, propionil, dan cincin asimetris. Dan yang gede propionil dan metil. Untuk fungsi dari heme ini sebagai berikut yaitu transportasi oksigen dalam hemoglobin, penyimpanan dalam mioglobin, kelompok prostetik untuk enzim sitokrom P450, sebuah reservoir besi, transportasi elektron, enzim dalam rantai transfer elektron, respirasi seluler, transduksi sinyal heme, mengatur respon antioksidan terhadap ritme sirkadian, prosesan mikroRNA, diferensiasi dan proliferasi seluler. Untuk mekanisme sendiri terbagi dua, yaitu sintesis heme dalam sel eritroid dan sintesis heme di hati. Untuk sintesis heme pada sel eritroid, heme disintesis untuk dimasukkan ke dalam hemoglobin pada eritrosit yang belum matang atau retikulosit. Heme merangsang sintesis protein rantai globin dan eritroprotein merangsang heme. Ginjal melepaskan hormon eritropoietin pada kadar oksigen rendah dalam jaringan dan merangsang sintesis sel darah merah dan hemoglobin. Akumulasi heme dalam sel eritroid diinginkan karena menyebabkan lebih banyak sintesis rantai globin dan diperlukan dalam pematangan eritoblas. Ketika sel darah merah matang, sintesis heme dan hemoglobin berhenti. Selain itu, kontrol biosintesis heme dalam eritrosit dikendalikan oleh ketersediaan zat besi intraseluler. Sintesis heme di hati sangat bervariasi dan diatur dengan ketat karena heme di luar protein menyebabkan kerusakan pada hepatosit pada konsentrasi tinggi. Di hati, sitokrom P450 CYP membutuhkan heme. Hati mengandung isofom alasi yang diekspresikan di sebagai besar sel.
Untuk patofisiologinya, kelainan atau mulai pada aminoleupulinik asid sintase menyebabkan kelainan yang disebut anemia sideroblastik terkait kromosom X. Kelainan ini mengurangi produksi protopirin dan menurunkan Heme. Namun zat besi terus masuk ke eritroblast dan yang menyebabkan akumulasi di mitokondria dan karenanya merupakan manifestasi penyakit. Untuk signifikansi klinis, itu ada 4. Yang pertama itu properian intermittent akut. Hal ini terjadi karena mutasi pada sintase hidrometilbilana yang menyebabkan akumulasi ALA dan propilbilinogen. Yang kedua, propiria cutanae ada tarda, di mana jenis propiria yang paling umum. Kondisi ini disebabkan oleh defisiensi atau penurunan aktivitas uropirinogen di karbokilase. Selanjutnya ada porfiria eritropoietik. Hal ini terjadi karena kekurangan perokelatase, enzim yang bertanggung jawab atas pembentukan akhir heme dalam jalur biosintesis dengan menggabungkan protoporfirin 9 dan zat besi ferro. Yang terakhir yaitu keracunan timbal, di mana timbal berinteraksi dengan kofaktor Seng untuk ALA dehidrase dan ferrokelatase yang menyebabkan penghambatan kedua enzim ini dalam jalur biosintesis biokimia heme. Ini referensi saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.